Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi hakikat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa elemen yang terlibat pada individu, yaitu yang pertama, sensasi. Sensasi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada sensasi penglihatan, sensasi pendengaran, sensasi perabaan, sensasi pengecapan, dan sensasi penciuman. Proses sensasi yaitu proses fisik, proses fisiologis, dan proses psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi dibagi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pengaruh sensasi terhadap tingkah laku. Persepsi adalah proses memberikan makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi yang melibatkan unsur subjektif. Yang membedakan persepsi objek pada persepsi interpersonal yaitu pada persepsi interpersonal, stimuli mungkin sampai melalui lambang-lambang verbal atau grafis. Kita mencoba memahami apa yang tampak oleh indera dan memaknai objek secara subjektif. Karakteristik informasi yang diterima memiliki kecenderungan kekeliruan karena tidak melalui proses verifikasi sosial dan berpotensi memunculkan bias. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang bersifat personal. Dan faktor struktural yaitu mempersepsikan sesuatu secara keseluruhan. Dan mengeluarkan 3 dalil, yaitu yang pertama, walaupun tidak mendapat informasi lengkap, kita akan memaknai dengan mengisi interpretasi yang konsisten. Yang kedua, jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya. Dan yang ketiga, peristiwa yang berdekatu atau menyerupai satu sama lain cenderung dianggap sebagai bagian dari struktur yang sama. Schlesinger dan Groves mengatakan bahwa memori adalah sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori itu sendiri melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Proses pemanggilan atau retrieval dalam bahasa sehari-hari yaitu mengingat lagi atau menggunakan informasi yang disimpan. Terdapat 3 tahap dalam retrieval. Yang pertama ada tahap pengingatan atau recall, pengenalan atau recognition. Tahap ketiga ada redintegrasi. Berpikir tidak bisa dilepaskan dari faktor mengingat, karena berpikir adalah proses mengolah dan memanipulasi informasi. Dalam berpikir sendiri terdapat 2 macam, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Dengan berpikir autistik, orang akan melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar yang fantastis. Sedangkan berpikir realistik disebut juga nalar atau reasoning. Floyd L. Rauch menyebutkan terdapat 3 macam berpikir realistik, yaitu berpikir secara deduktif, secara induktif, dan evaluatif. Dengan berpikir deduktif berarti mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan. Dengan pernyataan yang pertama adalah sebagai pernyataan umum. Dalam berpikir deduktif, kita akan memulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus. Berpikir induktif adalah sebaliknya, dimulai dari hal-hal khusus, kemudian mengambil kesimpulan umum. Lalu terdapat berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan.